Halo anak-anak hebat dan ayah bunda di rumah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak hebat dan ayah bunda di rumah. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Kultum Ramadan. Anak-anak hebat, hari ini Pak Roid akan menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Sebelum Pak Roid mulai, Pak Roid akan berpantun terlebih dahulu ya. Nanti anak-anak di rumah boleh mengikuti atau bilang cakep di rumah. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Baik anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang mengapa menuntut ilmu itu penting. Yang pertama, menuntut ilmu akan membuat kita menjadi lebih pintar dan bijaksana. Anak-anak sekalian, bahwa banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang kita ketahui. Kalau di Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Buya Hamka, kemudian kalau di Timur Tengah ada Ibnu Sina dan tokoh-tokoh muslim yang lain. Anak-anak sekalian bisa melihat kepribadian tokoh-tokoh muslim tersebut. Semakin pintar ilmunya, semakin luas wawasannya, maka akan semakin bijaksana perilakunya. Kemudian yang kedua, dengan ilmu kita akan bisa memahami dunia dan segala isinya. Anak-anak sekalian pasti pernah mendengar tentang kisah Jepang yang bisa menguasai dunia. Apa yang dilakukan Jepang ketika jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki pertama? Yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh guru yang masih tersisa di Jepang. Dan sampai hari ini terbukti bahwa Jepang berhasil menguasai seluruh dunia dengan teknologinya. Bukan dengan perang atau bukan dengan penjajahan-penjajahan yang lain. Yang ketiga anak-anak hebat semuanya. Menuntut ilmu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan ibadah anak-anak semuanya, baik itu puasa, baik itu naik haji, baik itu membayar zakat, sholat, wudhu, dan lain sebagainya itu memerlukan ilmu untuk melaksanakannya. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada pelaksanaan-pelaksanaannya sehingga kita harus belajar terkait dengan ilmu tersebut. Anak-anak semuanya, kalau kita belajar tentang ilmu tersebut akan membuat diri kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi anak-anak semuanya, mari mulai dari sekarang kita budayakan. Kita belajar bersama-sama. Mulai dari belajar membaca buku yang kalian sukai, belajar di sekolah dengan baik, belajar apapun yang kalian sukai. Jadikan belajar itu bagian dari hobi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Ada 3 caranya anak-anak semuanya. Yang pertama adalah belajar menuntut ilmu di sekolah. Pastinya kalau kita belajar menuntut ilmu di sekolah, kita harus mematuhi segala perintah Bapak Ibu Guru. Kita harus mencatat apa yang diperintahkan Bapak Ibu Guru. Tidak ada ilmuwan besar, tidak ada tokoh besar yang tidak menghormati Bapak Ibu Guru dan orang tuanya di rumah. Orang-orang tokoh besar di Indonesia, Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah orang-orang yang menghormati gurunya, adalah orang-orang yang belajar sungguh-sungguh ketika di sekolahan. Kemudian anak-anak semuanya, yang kedua, belajar di lingkungan. Tentunya kita tahu bahwa Al-Quran atau surat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq 1-5, yaitu tentang membaca. Padahal turun kepada nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Maksudnya Allah itu kenapa kok turun kepada nabi yang tidak bisa membaca dan menulis padahal perintahnya adalah membaca. Maksudnya Allah, Rasulullah diminta untuk membaca masyarakat Arab pada zaman itu. Oh ternyata masyarakat Arab zaman itu masih jahiliyah, masih kurang pintar, masih tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun, banyak masyarakat yang terbelakang, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian turunlah surat Al-Alaq 1-5 tentang membaca. Turun kepada nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Akhirnya
Rasulullah kemudian membantu atau mencerahkan masyarakat Arab zaman itu sehingga menjadi masyarakat Arab yang zaman sekarang itu. Itu pun dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika awal dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dengan menggerakkan, membaca masyarakat Yogyakarta waktu itu dengan surat Al-Ma'unnya. Membantu fakir miskin, mendirikan sekolah, sehingga muncullah Perserikatan Muhammadiyah yang sebesar sekarang ini. Kemudian yang ketiga, anak-anak hebat, kita harus belajar dengan pengalaman. Bahwa pengalaman hidup itu adalah pengalaman yang berharga. Apapun itu. Ada pepatah Jepang pernah mengatakan ini anak-anak semuanya. Gagal satu kali harus bangkit 1000 kali. Jadi selama proses kalian belajar di sekolahan atau selama proses belajar kalian dimanapun, ketika kalian menemukan kegagalan nggak apa-apa. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Setiap orang pernah mengalami nilai yang tidak baik. Tetapi mereka bangkit kembali, mereka belajar dari pengalaman sehingga menjadi orang yang sukses di masa depan. Baik anak-anak semuanya, Pak Roid sampaikan sekali lagi, ada kutipan dari tokoh Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Anak-anak semuanya, kebodohan itu identik dengan kemiskinan. Kebodohan itu biasanya identik dengan kejahatan. Kebodohan itu identik dengan ketidakbaikan. Maka anak-anak semuanya biasanya hal-hal itu yang menyebabkan umat muslim jadi pedih. Oleh karena itu anak-anak semuanya, belajar itu memang tidak mudah. Menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Tetapi pelan-pelan anak-anak semuanya, karena janji Allah itu pasti. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sama Allah derajatnya pasti akan ditinggikan. Kita harus yakin dan beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak semuanya, mulai dari sekarang kita belajar dari tokoh-tokoh hebat. Kalau di Indonesia ada yang namanya Buya Hamka. Beliau ketika di penjara berhasil membuat karya yang luar biasa sampai sekarang, yaitu Tafsir Al-Azhar. Ada Bung Hatta ketika di penjara, kata-katanya, silakan penjarakan aku asalkan dengan bukuku. Bung Hatta itu di penjara dengan buku-bukunya. Insinyur Soekarno pun sama, di penjara dengan buku-bukunya. Kalau di Timur Tengah sana ada Ibnu Sina, ada Ibnu Haitam, ada Ibnu Hayyan, ada Al-Khwarizmi yang ilmu-ilmunya diadopsi oleh negara-negara Eropa sekarang. Yang ilmu-ilmunya diambil oleh negara-negara Eropa. Pak Roid ingin ada anak-anak dari SD Mutual yang meneruskan para pejuang dari tokoh-tokoh muslim tersebut. Akan muncul ilmuwan-ilmuwan hebat dari SD Mutual. Maka dari itu anak-anak semuanya, mari mulai dari sekarang kita semangat dalam menuntut ilmu. Kita belajar menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Kita hormati Bapak Ibu guru, kita hormati ayah bunda kita usahakan semaksimal mungkin. Insya Allah Allah bersama dengan orang-orang yang berjuang. Anak-anak hebat, mungkin itu yang bisa Pak Roid sampaikan. Bila ada yang kurang lebihnya Pak Roid mohon maaf. Mari kita berjuang bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari Pak Roid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.